Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para pengurus, para anggota dan pengelola KMT Khonsa Cilacap yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa dilimpahkan rahmat inayah hidayah pada kita sekalian, dan banyak sekali karunia Allah yang kita terima, yang memang pantasnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Pada kesempatan ini, perkenankan saya akan menyapa para bapak, para ibu sekalian yang kami harapkan menjadi ajang silaturahmi di antara kita. Bismillah, kalau kita membicarakan tentang apa yang kita laksanakan, bakti kita, kerja kita, dan perjuangan kita di dalam mengelola lembaga ekonomi syariah, yaitu sebuah perjuangan untuk menyadarkan masyarakat yang dimulai dari kita bahwa rizki yang kita harapkan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mendapatkan rizki yang halalan thayyibah. Salah satu upaya adalah lembaga ekonomi syariah kita, Baitul Mal wa Tambil Khonsa Cilacap, yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiprah kita di lembaga ekonomi syariah ini hendaklah senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Salah satu prinsip ajaran agama Islam adalah keseimbangan. Tentu saja kita harus selalu berusaha memahami makna keseimbangan itu seluas-luasnya. Yang dalam bahasa Arab, keseimbangan itu bisa disebut dengan tawazun. Dalam hal ekonomi syariah, keseimbangan yang harus kita terapkan adalah keseimbangan antara semangat kita mendapatkan keuntungan dan perhatian kita kepada kepentingan masyarakat luas. Keuntungan yang kita harapkan tentu saja bukan hanya duniawi saja, namun keuntungan duniawi dan ukhrawi. Demikian juga yang kita pikirkan bagi masyarakat kita bukan hanya urusan kesejahteraan duniawi, tapi juga kesejahteraan masyarakat secara ukhrawi. Oleh karena itu, maka secara khusus kalau bergerak atau kiprah di bidang ekonomi syariah, kita harus punya semangat untuk mendapatkan keuntungan. Tapi juga kita harus melihat bagaimana kepentingan atau hajat hidup masyarakat luas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba
wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kemudian mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan siksaan yang pedih. Ayat berikutnya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari itu, yaitu hari kiamat, dibakar manusia di atas api neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kemudian di neraka jahanam itu kita dibakar, ya tentu saja dengan perasaan yang sangat sakit, kalau bisa disebut melepuh kulit kita dan sebagainya. Kemudian kita ditunjukkan hadza ma kanastum li anfusikum. Ini apa yang kalian simpan untuk diri kalian. Apa yang menjadi simpanan kita nanti di sana sebagai tambahan siksaan bagi orang-orang yang bakhil dan tidak mau berinfak. Nah, oleh karena itu fadzuqul azab fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian simpan. Para bapak, para ibu yang saya hormati, dari ayat tersebut kita tentu saja merasa takut dengan ancaman itu. Kita memang boleh memperkaya diri, tapi jangan sampai memperkaya diri itu lupa kepada kepentingan masyarakat, kepentingan sesama. Maka ada keseimbangan antara kita berusaha untuk kuat secara ekonomi, tapi juga kita berusaha untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Nah, kemudian nasihat untuk kita bahwa kenapa kita harus seimbang antara kepentingan kita untuk mengumpulkan harta dalam arti menabung, kemudian diputar agar selalu bertambah dan menjadi sebuah keuntungan, menjadi tabungan kita di masa depan dan seterusnya. Tapi kita juga harus siap infak fi sabilillah, mendermakan apa yang kita miliki itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain adalah apa yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah pada surat Al-Hasr ayat 7, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya, di antara kamu sekalian. Oleh karena itu maka prinsip keadilan, prinsip keseimbangan ini harus kita pegang teguh dalam mengelola harta, mengelola dana masyarakat yang kita harapkan menjadi keuntungan-keuntungan kita, tapi juga kita melihat bagaimana kemaslahatan di masyarakat yang dimulai dengan infak fi sabilillah dalam arti luas. Nah, kemudian kita tentu saja harus memahami bahwa infak fisabilillah, memberikan atau menafkahkan apa yang kita miliki di jalan Allah, itu bisa diwujudkan dalam bentuk infak al-khairiyah,
infak yang bersifat kebaikan, mungkin bisa disebut dengan zakat, sedekah, dan semacamnya. Nah, ini adalah untuk kepentingan masyarakat, terutama adalah orang-orang yang membutuhkan, kaum du'afa. Nah, maka dari lembaga kita juga mencerminkan ada tamwil, ada baitul mal. Nah, dua-duanya harus optimal, harus diberdayakan. Nah, dalam rangka tamwil kita harus berpatokan pada prinsip-prinsip syariah, sejak dari bagaimana kita menjalin akad dengan para nasabah, dengan masyarakat, kemudian para pelaksana, pengelola dalam berinteraksi dengan masyarakat harus menggunakan akhlakul karimah, menggunakan nilai-nilai Islam, norma-norma Islam. Kemudian tentu saja tidak ada unsur-unsur yang menjadikan transaksi kita dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu riba, kemudian maisir, kemudian gharar dan sebagainya. Nah, namun dalam hal ini, ketika kita mendapatkan keuntungan, berapapun keuntungannya, kita harus sadar bahwa kita ini harus menyalurkan apa yang kita dapatkan. Rizki yang Allah limpahkan pada kita dengan cara apapun dan berapapun yang kita terima untuk berbagi kepada sesama. Nah, itulah pentingnya kita mengoptimalkan baitul mal. Baitul mal tentu saja menjadi tumpuan bagi orang-orang yang membutuhkan. Walaupun memang di dalam ajaran agama Islam tidak kita dapatkan anjuran, perintah untuk meminta atau menjadi orang miskin, nggak ada. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW mendorong kita untuk menjadi orang kaya, dan sekaligus perintahnya adalah aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Anfiqu fi sabilillah. Jadi kita diperintah untuk memberi, dan bagaimana caranya kita bisa memberi? Tentu saja kita harus punya, harus memiliki. Memiliki dalam arti kita harus punya kekayaan, ya, harus memiliki dana, memiliki harta yang kita keluarkan. Ya. Cuma masalahnya ada yang sudah mencapai nisab, ada yang belum. Nah, tentu saja kalau belum mencapai nisab, kita berusaha untuk melatih diri mudah memberi dengan infak, sedekah, dan lain-lainnya. Akan tetapi kalau sudah mencapai satu nisab, apa yang kita dapatkan, kita harus betul-betul sungguh-sungguh membayar, menunaikan kewajiban dari harta yang sudah mencapai satu nisab itu untuk ditasarufkan kepada mustahikun. Nah, para bapak, para ibu yang kami hormati, oleh karena itu mari kita jaga keseimbangan itu, keseimbangan antara unsur tamwil dan keseimbangan dengan baitul mal. Jadi semangat kita bukan hanya semangat mencari keuntungan,
meraih keuntungan, ya. Nah, tapi juga kita bersemangat untuk bersedekah, semangat untuk memberi, semangat untuk berzakat, berbagi kepada sesama. Nah, tentu saja ini merupakan tantangan bagi pengelola, terutama Baitul Mal. Ini harus berusaha mendapatkan kepercayaan. Bagaimana mendapatkan kepercayaan masyarakat? Agar masyarakat berbondong-bondong untuk menitipkan infak, sedekah, zakat pada kita, kemudian kita tasarufkan kepada yang membutuhkan. Nah, kita tentu saja harus menata, manajemennya diperbaiki, kemudian keterbukaan kita jalankan, dan itu akan mengundang amanah kepercayaan masyarakat pada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada kita, membimbing kita untuk bisa senantiasa mengelola amanah-amanah dari masyarakat itu dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai motivasi kita juga, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini ayat yang membahas atau menceritakan tentang sifat-sifat ibadur rahman. Salah satu sifat ibadur rahman bagaimana dikemukakan pada ayat ini, yaitu walladzina idza anfaqu. Ya, ibadur rahman itu adalah orang-orang yang apabila berinfak lam yusrifu, tidak israf, tidak berlebih-lebihan, walam yakturu, tapi dia juga tidak pelit, ya. Wa kana baina dzalika qawama, dan dia bisa berlaku adil di antara itu, ya, tawasud, ya, keseimbangan itu. Demikian juga Allah mengingatkan kepada kita pada surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah kalian serta minumlah kalian dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan atau israf. Nah, oleh karena itu maka kita ketika mendapatkan karunia dari Allah, mendapatkan rezeki, bukan hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga kita, ya, apalagi sampai berlaku berlebih-lebihan atau israf, ya, dengan belanja yang bermacam-macam, yang berlebih-lebihan. Nah, kita tidak pantas, merasa tidak pantas. Kita harus berusaha apa yang kita dapatkan itu untuk kita bagi dengan sebaik-baiknya, ya, dengan prinsip-prinsip seimbang, kepentingan kita tercukupi, namun kita bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim yang dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kewajiban itu berupa zakat, kita tunaikan zakat. Namun manakala belum satu nisab, tentu saja kita merasa berkewajiban untuk berbagi dengan sesama, apalagi pada saat-saat seperti ini, pada saat orang terdampak COVID-19 banyak, mungkin tetangga kita, ya, atau ada saudara kita yang kesulitan, terpaksa ataukah karena keadaan, ya, berhenti bekerja karena
menjaga diri dari serangan virus, ya, sehingga yang biasanya bisa mendapatkan rezeki banyak ternyata ada kesulitan-kesulitan. Orang-orang seperti itu mungkin ada di antara masyarakat kita, tetangga kita. Itu harus menjadi perhatian kita semuanya. Tentu saja bukan hanya kita lakukan pada bulan puasa saja, namun bulan Ramadan ya, bulan Ramadan bulan puasa. Bulan sesudahnya yaitu bulan Syawal. Nah, bulan Syawal ini yang artinya meningkat. Syawal itu meningkat. Nah, itu menjadi semangat bagi kita untuk meningkatkan amaliyah kita. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang lalu menjadi wahana meningkatkan kualitas diri kita, sehingga di bulan Syawal dan seterusnya kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sekira begitu saja sebagai ucapan silaturahmi kami. Tentu saja banyak kesalahan, kekhilafan, baik yang disengaja ataukah tidak disengaja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, amalan ibadah kita dan amal saleh kita yang lain. Kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan setiap tahun, setiap saat Allah menjaga kita dalam kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.